warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang menyimak melalui NKTV, NKFM, melalui Facebook, YouTube, IG, dan semua medsos yang tergabung di medsos Agim maupun Darut Tauhid. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini Allah senantiasa mengkaruniakan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang terbesar yang kita dapatkan, selain juga nikmat sehat, nikmat kekuatan fisik, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Salawat salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, kalau hitungan tanggal hari ini kita baru memasuki tanggal 14 Rabiul Awal, artinya baru 2 hari yang lalu, atau tepatnya tanggal 8 Oktober ya, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober, memasuki hari yang bersejarah tentunya dalam Islam, tanggal 12 Rabiul Awal, saat dilahirkannya Nabi kita, Rasul kita, teladan hidup kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya sebagaimana kalimat peringatan ya, harusnya kita mengingat kembali, mengenang kembali, dan terus berusaha mempelajari, mendalami tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah teladan dalam segala hal, teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam kehidupan kita. Maka bagi kita semua akan selamat hidup ini kalau berusaha untuk menjalankan segala apa yang telah dicontohkannya, segala yang diperintahkannya, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kajian fikih kita hari ini terkait dengan bagaimana ibadah kita berupaya untuk mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena menjadi panduan buat kita. Andai kata kita ingin benar ibadah kita, ingin selamat dan diterima, tentu harus meniru kepada contoh Rasulullah SAW. Saya izin share screen kesempatan ini. Beberapa dalil ya terkait dengan perintah ini untuk kita bagaimana meneladani Rasulullah SAW ini. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran sangat sering kita dengar atau kita baca ayat ini ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, uswah, suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap bertemuan dengan Allah, berharap ridho Allah, berharap kasih sayang Allah, berharap kepada surganya Allah, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ini menjadi panduan buat kita, di mana Rasulullah SAW adalah contoh teladan panutan bagi kita semua. Kemudian di dalam ayat lain, dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, maaf ini kelebihan kopnya ya. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua ayat ini yang menunjukkan keharusan bagi kita sebagai umat Rasulullah, ketika kita ingin selamat di hari akhirat nanti, ingin mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, kemudian ingin mendapatkan cinta dan ampunan Allah, adalah tugas kita mengikuti uswah terbaik ini, mengikuti Rasulullah SAW. Perintahnya adalah fattabi'uni, ya, kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, pada para sahabat itu, kepada kita semua umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, untuk mendapatkan cinta Allah itu harus fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah, sehingga nanti Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga ada di dalam surat Al-Hasr. Tentu masih banyak ayat lagi, gitu ya. Saya pilihkan 3 ayat ini terkait bagaimana Rasulullah SAW adalah contoh dan panutan bagi kita. Ini di penghujung ayatnya, ya. Ini ayatnya agak panjang, surat Al-Hasr. Di penghujung itu ada kalimat wama atakumur rasul fakhuduhu. Apa-apa yang Rasul bawa untukmu, fakhuduhu, maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jadi ada yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahasa lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan ada yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, tugas kita adalah kita mengikuti segala apa yang diperintahkannya, menjalankan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Segala perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya adalah baik, adalah menyelamatkan, adalah akan membuat kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan apa yang dilarangnya akan membinasakan. Nah, jadi sebenarnya bagi kita umat Islam ini udah jelas nih panduannya. Mau selamat atau tidak, mau selamat, fakhuduhu, ambil, lakukan, kerjakan apa yang diperintah, apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan segala yang dilarang maka jauhilah. Nah, itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sebagai dalil, 3 dalil ya di dalam ayat Al-Quran, bagaimana perintah agar kita senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ketika kita beragama, mohon maaf nih agak masih Arab gundul ya, tapi saya kasih terjemahannya. Nah, urusan beragama ini, maka panduannya hendaknya kita kepada Rasulullah SAW. Ya, Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW. Nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Kalau itu urusan dunia, maka kalian lebih tahu. Fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Dan kalau itu urusan agama kalian, fa ilayya, maka kembalikan kepadaku. Hanya kepadaku. Satu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat berkumpul, lalu membuat strategi perang, ya, salah satu yang kita kenal misalkan dengan strategi perang Khandaq, gitu ya. Perang Khandaq disebut dengan perang parit. Di istilah kita sebutnya bukan parit ya, karena Khandaq itu kalau menurut saya sungai ya, karena ukurannya besar, lebarnya 7 meter, dalamnya 6 meter ya. Itu parit besar sekali gitu. Nah, itu ternyata strategi itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi waktu itu ya. Rasulullah mengatur strategi, lalu Salman yang musalnya Rasul, bagaimana kalau dibangunkan parit saja? Maka kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu nih. Dan Rasul menerima pendapat itu, dan benar saja ketika dibangunkan parit, orang-orang kafir akan menyerang Rasulullah itu tidak bisa ya. Kudanya tidak bisa melewati atau meloncati parit itu karena lebarnya 7 meter. Kalaupun loncat dia akan terperosok ke dalam 6 meter. Sehingga perang Khandaq itu tidak terjadi peperangan, tapi sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, ide dari
Urusan dunia tentunya ide dari seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, jadi urusan dunia kita boleh berkreatif, boleh berkreasi, boleh menciptakan hal-hal yang baru. Tetapi urusan agama kita tidak boleh ya membuat hal yang baru, membuat yang tidak dicontohkan Rasul, membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya, maka dasarnya adalah fa'ina kana min amri dinikum. Apabila itu terkait dengan urusan agama kalian, maka Rasulullah mengatakan fa'ilayya, maka kembalikan kepadaku. Artinya urusan-urusan urusan yang terkait dengan agama maka harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kandungan hadis ini menunjukkan bahwa apapun urusan agama mutlak harus mengacu kepada Nabi, harus mengacu kepada contoh Rasulullah SAW. Sementara urusan dunia kita diberikan kebebasan, ya, selama tentu itu tidak menjadi kemadharatan atau tidak menjadi yang itu tidak diatur oleh agama dan kemudian tidak mengakibatkan menjadi kerusakan, begitu ya. Nah, kalau ini urusan dunia tapi menjadi menzolimi, tetapi merusak dan seterusnya, itu menjadi masalah tentunya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai pengantar dari hadis Rasulullah tentang bagaimana dasar kita beragama. Kita lanjutkan. Nah, karena berkaitan dengan sumbernya kepada Rasulullah, ini saya kutip dari sebuah kitab ya, bagaimana rujukan tersebut la ilal masyayikh, bukan kepada guru, artinya rujukannya kepada Rasulullah, yang Rasulullah itu tentu bersumber kepada guru yang bersumber dari Rasulullah. Ya, bukan tidak jelas sumbernya. Guru guru siapa gitu ya, tidak jelas. Tapi guru itu yang memang bersumber dari Rasulullah. Tentunya la ilal mazahib, bukan karena mazhab. Kalau nggak mazhab ini saya nggak mau. Kalau mazhab itu saya nggak ikut. Mazhab pun sepengetahuan saya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, mereka mengembalikan. Sampai kata Imam Syafi'i, kalaulah itu berdasarkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa madhabi itu adalah madhabku. Kata Imam Hambali, apabila pendapatku bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, fatruku, tinggalkan. Gitu ya. Artinya kita mengikuti mazhab ini bukan menentang atau membeda Rasulullah. Justru kalau kita mengikuti mazhab, artinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, mestinya demikian. Gitu ya. Awil madai, atau tidak pula kepada tempat, gitu ya. Kalau di sini, iya, kenapa ibadah begitu? Di Mekah gini, gitu ya. Kenapa begitu? Di Mekah juga beda-beda, kalau masalah di Mekah juga gini-gini. Enggak ya, panduannya bagaimana syariat, gitu, bagaimana Rasulullah mengajarkan. Aurobito al-jinsiyah, atau kepada ikatan ya, ikatan kemanusiaan, begitu jinsiyah itu, atau mungkin bahasa kita mah ormas begitu. Syuur, atau perasaan, al-adah, atau tradisi. Jadi tidak kepada itu, urusan agama itu tidak karena perasaan, saya kayaknya ini mah bagus nih gitu. Wah, ini mah tenang nih. Enggak, ya bagus atau tidak itu urusan ibadah itu contohnya kepada Rasulullah. Urusan agama itu kepada syariat dari Rasulullah, bukan menurut hati kita enak atau tidak, perasaan kita tenang atau tidak gitu ya. Atau ada kebiasaan. Ya, mungkin maaf kalau bahasa Sunda itu kolot balik lagi kia, orang tua dulu juga gini, udah nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak mengkritisi. Justru kalau pendapat adat kebiasaan itu tidak bertentangan, boleh kita lakukan. Tapi kalau adatnya bertentangan dengan syariat, dengan aturan Rasulullah, maka kita ambil apa yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang baik, itu dasarnya ya kita beragama. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena orang lain, bukan karena mengikuti kebiasaan adat, kebiasaan orang banyak, tapi justru mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Saya lanjutkan. Nah, materi kita adalah tentang bagaimana meladeni Rasulullah dalam beribadah. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah adalah contoh terbaik, teladan terbaik dalam segala hal. Saya tutup dulu sebentar.
dalam segala hal. Kembali kepada uswah hasanah tadi, ya. Yang pertama, kalau kita urut, tentu Rasulullah adalah contoh terbaik dalam ibadah. Ya, ini yang harus jadi panduan kita dalam ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kita tidak boleh mengurangi atau menambah dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka bahasanya kita ittiba'u Rasul, mengikuti contoh Rasul dalam urusan ibadah ini. Kembali ke hadis tadi ya, yang diterima dari Anas, wa ma min amri dinikum fa'ilayya. Segala urusan agama kalian, ya, segala urusan agama kalian, yang Rasul sampaikan kepada para sahabat adalah bertanya kepadaku. Artinya urusan agama Rasulullah, contohnya urusan ibadah terutama. Ya, ini yang poin pertama. Karena ibadah ini sangat detail, Rasulullah mencontohkan. Ya, jadi tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Yang dicontohkan Rasul diikuti. Sudah sangat detail, sudah sangat lengkap begitu. Contoh-contoh dari Rasulullah itu. Ya, dan contoh Rasulullah itu sangat luar biasa, bisa menyentuh dari mungkin yang paling rendah bahasanya sampai kepada yang paling tinggi. Dan contoh teladan dalam ibadah Rasulullah ini, Masya Allah. Ya, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri beliau, gitu, istri Rasulullah, tengah malam terbangun, dia meraba-raba kaki dalam keadaan gelap, ternyata terpegang kaki Rasulullah sedang berdiri, artinya sedang sholat di malam hari. Tengah malam bangun, diraba, masih berdiri. Sepertiga malam Aisyah yang tertidur itu bangun, meraba lagi dan masih tertidur. Sampai menjelang subuh, Aisyah bangun dan bertanya kepada Rasulullah ketika melihat bagaimana kaki Rasulullah sampai bengkak. Ya. Wahai Rasul, bukankah engkau utusan Allah, Rasul Allah, sudah pasti diampuni dosanya, sudah pasti mendapatkan gelar maksum, diampuni dosanya, tapi kenapa sampai beribadah seperti ini? Maka jawaban dari Rasulullah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah kau ingin aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi ibadah Rasulullah, kesyukurannya, bentuk syukurnya, diberi karunia, diberi kemudahan, diberikan segala nikmat oleh Allah adalah dengan beribadah yang luar biasa. Kalau Rasul saja yang begitu luar biasa, sudah pasti masuk surga, sudah mendapatkan, sudah pasti diampuni oleh Allah dosanya karena memiliki gelar Al-Ma'sum, sudah pasti benar ibadahnya, dan ibadahnya sangat luar biasa. Tentu ini jadi contoh buat kita semua, karena tadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh terbaik. Saya kembali ke tayangannya ya. Bukan ini. Kembali ke slide-nya. Jadi definisi ibadah itu apa? Karena tema kita adalah meneladani Rasulullah dalam beribadah. Sebuah definisi mengatakan al-ibadatu hiya at-taqarrub ila Allah Ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabu nawahihi wal amalu bima udina bihi syariah. Ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara, ya, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah bi amthali awamiri, dengan cara mengerjakan segala apa yang diperintahkannya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Maaf ini kalau ada kesalahan penulisan ya. Ini saya ngopi dari ininya agak gaclok-gaclok kelihatannya. Ini ada terjemahannya, tidak apa-apa. Wal amalu bima udina bihi syar'i, dan beramal dengan apa yang diizinkan secara syariat. Artinya beramal dengan sesuai syariat, gitu ya. Jadi ibadah itu segala upaya kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah dengan dua hal, ya, imtisal awamir, melaksanakan, mengerjakan, melakukan apa yang diperintah, dan wajtinabu nawahi, menjauhi apa yang dilarang. Itu ibadah, ya. Tetapi keduanya itu wal amalu bima udina bi syari, beramal dengan yang diperintahkan oleh syariat atau diizinkan oleh syariat atau dicontohkan oleh syariat, begitu. Definisi lain, taatullah bimtisali ma amarallahu bihi
bi warahu biha, ini agak ngerti jadi wow, kenapa ya? Taatullah, ya, ibadah itu adalah mentaati Allah bimtisari ma amarallahu biha, dengan mengikuti atau dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalamnya. Kila al ibadatu hiya ala sunnatir rasul. Ibadah adalah melaksanakan dari apa yang disunahkan atau diucapkan oleh para rasul. Jadi para rasul terdahulu itu memiliki misi dakwah sama, dari Rasulullah SAW yang paling nabi terakhir, bahkan dari nabi yang pertama diutus kepada umatnya, dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, yang mereka berdakwah kepada umatnya itu memiliki tugas sama dakwahnya, an ya'budullah wa yajtanibut taghut, mengajak manusia beribadah kepada Allah, menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Adapun cara beribadahnya mungkin kan saja berbeda gitu ya. Kita sholat misalkan dengan takbiratul ihram, ruku dan sujud, boleh jadi sholatnya berbeda dengan masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada syariat yang dibawa oleh ar-rusul, para rasul, tetapi tujuannya sama kepada Allah, dan maka syariat kita hari ini mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Kila juga ada yang berpendapat ibadah itulah ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah adalah segala yang mencakup, segala bentuk yang mencakup kepada apa yang mendapatkan cinta Allah dan keridhoannya. Minal aqwal wal a'mal, dari perkataan, dari perbuatan, ad-dhahir wal batin, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Di dalam kitab Fathul Majid ya, menunjukkan bahwa ibadah itu kita melakukan apa yang disukai oleh Allah. Jadi ini lebih umum, baik itu ibadah yang kemudian para ulama mengkategorikan, ya, ada ibadah yang sifatnya mahdoh, ada ghairu mahdoh, ada ibadah yang sudah ditentukan seperti sholat, puasa, zakat sampai haji, tapi ada ibadah yang umum, secara umum, bahwa ketika kita bekerja itu juga bagian dari ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, kemudian menolong orang juga ibadah, bersedekah ibadah. Jadi ibadah secara umum kalau didefinisi dalam kitab Fathul Majid ini adalah likulli jami'in, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah, segala bentuk perbuatan apapun yang mendapatkan cinta Allah. Bahkan di sini terdiri dari akwal wal a'mal, bisa jadi perkataan kita bernilai ibadah gitu ya, atau bisa jadi perbuatan yang batina, zahira wal batina, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dalam hati kita bisa berzikir, tanpa lisan mengatakan, tanpa berbuat hatinya berzikir, itu adalah ibadah batin gitu ya. Kemudian bisa jadi zahira, kita menolong orang, ya, sholat juga terlihat gerakan yang terlihat, aktivitasnya itu pun bagian dari ibadah. Kita lanjutkan. Nah, prinsip dalam ibadah berikutnya, Pak. Prinsip dalam ibadah pertama, jadi kalau kita ingin diterima ibadah, syaratnya hanya dua, ya. Syaratnya 2 poin penting, ini kita harus pahami. Yang pertama adalah niat, yaitu hanya semata karena Allah dalam melaksanakannya. Itu yang disebut dengan akhlasuhu atau ikhlasun niat. Ibadah akan diterima kalau niatnya karena Allah. Yang kedua, kaifiat, yaitu cara mengamal tersebut. Kaifiatnya bagaimana? Harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Jadi sering kita dengar ya, bahwa ibadah itu syaratnya 2. Kalau kita ingin diterima, akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah semata, dan aswab, cocok dengan contoh Rasulullah. Yang kita lakukan meniru, mencontoh dari apa yang Rasulullah contohkan. Nah ini, sekalipun ikhlas karena Allah, tujuannya benar-benar di jalan Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka tertolak. Atau sebaliknya, ya, contohnya benar, mengikuti apa yang contoh, tapi tujuannya bukan karena Allah. Ya, ibadahnya ya benar, ya, kalimatnya benar, kemudian zikirnya pun, bacaan-bacaannya ada yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari hadis Rasulullah, tetapi tujuannya bukan karena Allah, itu pun tidak diterima. Maka akan diterima kalau memenuhi 2 hal. Nah, sehingga prinsip dalam ibadah, al-aslu fil ibadati at-tauqif wat tiba. Asal dari ibadah itu adalah menangguhkan,
At-tauqif, menanggung atau berhenti. Kenapa tauqif berhenti? Berhenti atau tidak melakukan bahasanya sebelum jelas-jelas ada perintah atau contoh dari Rasulullah SAW. Wattiba, dan ibadah itu ittiba, mengikuti contoh Rasulullah. Jadi tidak ada urusan ibadah ini kreativitas gitu ya, ngarang gitu, nggak ada. Wa bi ibaratil ukhra, atau pendapat lain yang mengatakan al aslu fil ibadati al butlan, asal dari ibadah itu al butlan. Butlan itu batal, tidak ada, kosong. Hatta yakuma dalil al amri, sehingga ada perintah untuk melakukan itu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini prinsip nih dalam kita beribadah. Prinsipnya adalah kita melakukan sebuah ibadah, apakah itu bentuknya sholat, puasa, dan seterusnya, yang itu ibadah yang mahdoh begitu. Prinsipnya harus ada perintah. Ya, lalu kemudian ada yang kreatif ibadah, misalkan sholat subuhnya 8 rakaat, saya mau 8 rakaat, nggak ada larangan kok. Memang nggak ada larangan, cari di mana yang melarang sholat subuh 8 rakaat, nggak akan ada. Karena panduannya perintah, perintahnya berapa rakaat. Kalau tidak perintah jangan dilakukan, perintahnya 2 rakaat, lakukan 2 rakaat itu. Yang tidak diperintah maka tidak boleh dilakukan, tidak usah dilakukan. Karena asalnya adalah al-butlan, atau bahkan dalam riwayat lain atau dalam pendapat lain at-tahrim. Asal ibadah itu terlarang kecuali ada perintah. Nah gitu ya. Nanti kita bedakan dengan prinsip dalam muamalah. Ya. Al-aslu fil ibadah al-afwu. Dalam urusan lain atau pendapat lain, pengertian asal dasar dalam urusan, maaf, al-aslu fi al-ibadatu al-afu wal ibadatu ura aslu fil uqudi al-muamalat as-sihah. Ini maksudnya fil muamalah ya. Urusan keduniaan itu asalnya al-afu boleh. Wa bi ibaratul ura al-aslu fil uqud al-muamalah as-sihah hatta yaquma dalil al-butlan wa tahrim. Nah, jadi ini sebaliknya, asal dalam akad muamalah jual beli atau urusan muamalah yang lainnya itu as-sihah boleh, hatta yakuma dalil al-butlan aw tahrim, kecuali ada dalil atau keterangan yang melarang. Jadi sekali lagi ini prinsip kita bedakan. Kalau ibadah kita lakukan karena perintah, yang tidak diperintah tidak usah dilakukan. Kalau muamalah kita lakukan ketika tidak ada larangan, selama tidak ada larangan boleh dilakukan. Ya, jadi makanan itu, semua makanan boleh dimakan kecuali yang dilarang. Yang diharamkan dirinci dalam Quran hanya 4 ya. Lama, linjir, daging babi, maitatan, bangkai, daman masfuhan, darah mengalir, wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih bukan karena Allah. Di luar itu mungkin halal semuanya. Ada tambahan beberapa dalam hadis yang bertaring, yang berkuku, Rasulullah melarang. Sisanya boleh. Jadi kalau bertanya, ini saya makan cireng ya, surabi, seblak, itu mana dalilnya yang membolehkan, yang menghalalkan? Nggak akan ada, cari dalil cireng halal. Yang ada adalah dia termasuk yang haram tidak. Kalau tidak termasuk yang haram, maka itu termasuk yang boleh. Kalau tidak ada yang dilarang, maka itu urusan yang boleh. Nah itu ya urusan muamalah. Al-aslu fil ibadati ghairu maqulul makna. Nah, terkait dengan ibadah itu, asal dalam urusan ibadah itu ghairu maqulul makna. Ghairu maqulul makna itu apa? Tidak dapat dipahami mereka. Ya, saya tambahin sebab-sebab, artinya urusan ibadah itu tidak semua bisa dilogikakan. Kenapa? Yang kentutnya di belakang, tapi yang dicuci muka, yang dicuci tangan, yang dicuci telinga, ini nggak masuk di akal. Memang tidak semua urusan ibadah itu harus diakalkan. Walaupun sekarang banyak kemudian penelitian, misalkan bagaimana gerakan sholat itu bisa memberikan kesehatan, gitu ya. Gerakan wudhu itu membuat tubuh lebih segar, lebih sehat. Secara kesehatan bisa diteliti sekarang. Ya, sudah mulai bisa dilogikakan. Tapi tidak semua, sekali lagi, urusan ibadah ini dilogikakan. Ini kita beribadah kepada Allah. Allahnya saja nggak kelihatan. Gimana kita bisa beribadahnya? Nggak masuk di akal. Tidak mesti semua di akal. Ya, urusan agama ini urusannya adalah iman dan taat.
Sami'na wa ata'na, dengar dan ikuti. Artinya prinsipnya ada pada iman kita kepada Allah dan kemudian kita mengikuti, mentaati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa fil adati makulul makna, ya, sementara dalam hal adat kebiasaan itu dapat dipahami akal. Jadi kalau ibadah itu tidak semua bisa dipahami akal, tapi kalau adat kebiasaan ya masuk di akal, ya. Yang nggak masuk di akal tidak usah diikuti juga, begitu. Nah, itu mah urusan adat atau kebiasaan di luar daripada ibadah. Nah, itulah Bapak Ibu beberapa prinsip, ya, sehingga ketika kita melakukan ibadah, prinsipnya adalah kembali ada perintah atau tidak, sementara melakukan muamalah ada larangan atau tidak. Sebagai penutup, penguat dari bahwa tidak bisa dilogikakan urusan ibadah ini, ya, urusan agama bahkan secara umum, bahwa ada sebuah hadis yang diterima dari Ali. Ini terkait sebenarnya dengan hadis tentang maskufain, ya, bagaimana mengusap punggung kaki atau sepatu atau kaos kaki ketika berwudu. Kan ada, ya, di dalam bab fikih itu ada bab maskufain, bagaimana mengusap punggung kaki. An Ali annahu qala law kana dinnu birra'yi lakana asfalal khuf aula bimasi min a'lam. Kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah agama itu diukur dengan akal, lakana asfalal khuf, tentulah sepatu yang diusap itu, asfalal khuf, yang bagian bawah itu lebih utama. Ya, jadi lebih harus diusap yang bawah, ya, daripada yang atas. Minal a'lahu, daripada yang atasnya. Kan biasa kalau kita pakai sepatu, pakai sandal, yang kotor yang bawahnya. Tapi Rasulullah justru mencontohnya mengusap bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsau dhahira khufi. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Ya, aku pun melakukan itu. Nah, itu itibanya para sahabat dan itibanya Ali bin Abi Thalib dalam hal ini mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Apa yang dicontohkan Rasul, ikuti. Gitu, ya. Walaupun tadi nggak masuk di akal, kan harusnya mah yang kotor itu yang dipakai nginjak yang bawah, tapi kenapa yang diusap pakai air yang atasnya? Tapi kan Rasul yang mencontohkan, maka lakukan. Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, beliau berkata, ya, kepada Hajar Aswad itu. Apa kata beliau? Hajar Aswad, in annaka hajarun, engkau itu hanya sebagai batu saja. Kalau Rasul tidak mencontohkan untuk menciummu, aku tidak akan menciummu. Tapi kan Rasul mencontohkan, maka aku pun melakukan. Nah, Umar melakukan, mencium batu, mencium Hajar Aswad saat itu karena Rasul mencontohkan, maka lakukan. Itulah itibanya para sahabat kepada Rasulullah, sehingga itu menjadi panduan juga buat kita. Tugas kita adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah itu sebagai pengantar, ya, dan masih banyak waktu untuk bisa kita diskusi nih, ya, termasuk beberapa pertanyaan yang sebelumnya terpending, boleh, ya, di 2 pekan lalu atau pekan lalu saya coba jawab juga di pekan ini, ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang lalu tentang sholat Jumat, tentang ada sholat Jumat yang kita bahas, kemudian pekan lalu juga tentang beberapa kaitan muamalah, ya, yang didampingi pekan lalu dengan Ustadz Yusdi. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung juga di chat ataupun langsung di Zoom. Ibu Yuniarti silakan, sudah raise hand. Sebagai mengawali silakan, jelas, ya, singkat dan padat. Bangga Bu. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Apabila ada seseorang melakukan ibadah, ya terutama, ya, saya sering melihat sholat. Nah, itu kalau misalkan sholatnya kita, kan ada tuh Pak Ustadz, saya pernah melihat di video itu, nggak tahu, tidak tahu benar apa enggak. Misalnya kita sholat nih, ada terus sholatnya kita terburu-buru dan gerakan itu
tidak tu'maninah. Nah, itu saya yang dikhawatirkan, takutnya tidak keterima ibadahnya oleh Allah itu. Kita tuh dari segi wudunya, ya namanya kita cepet-cepet ya Ustaz, dari segi wudunya, dari segi toharohnya misalnya gitu, dari segi sholatnya. Nah itu gimana ya Ustaz, apa diterima apa enggak ya? Ini. Baik, terima kasih Bu Yuniarti di Bandung ya, bagus sekali pertanyaannya tentang tergesa-gesa atau mungkin terburu-buru ya. Memang kita diperintahkan sebaiknya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, bahkan terburu-buru itu dalam hadis termasuk kepada tipu daya setan ya. Kalau kita menjadi orang yang berasa kurusuk, terburu-buru, tidak banyak mempertimbangkan, tidak memikirkan banyak hal, melakukan apa yang sesuai nafsu kita aja, itu pasti ada tipu daya setan di situ. Itu satu ya. Nah, seperti contohkan Bu Yuniarti tadi, urusan ibadah, ada yang wudhu, ada yang sholatnya terburu-buru, tidak sungguh-sungguh, itu boleh jadi juga tipu daya setan, karena kita sholat, kita wudhu, kita ibadah itu hal yang disukai oleh Allah. Seperti tadi definisinya adalah ma yuhibbullahu wa yarda. Ya, ibadah itu apa yang kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah, disukai Allah dan diridhoinya. Maka setan tidak suka, dia goda, dibuat kita terburu-buru, dibuat was-was, dibuat khawatir, dibuat tidak tenang, itu tipu dayanya. Nah, maka saran saya jangan terburu-buru. Ya, misalkan berwudu, perintah Rasulullah itu berwudu itu menyempurnakan wudu dengan sempurna. Itu disebut dengan isbagul wudu. Ya, man tawaddo'a fa asbagul wudu'a summa atal masjidah. Nah, ini luar biasa. Dalil tentang wudu ya. Rasul bersabda, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, summa fa asbagul wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, sempurna wudunya ya. Tidak buru-buru seperti ditanyakan Bu Yuniarti tadi, sempurna. Kemudian atal masjidah, dia berangkat ke masjid, dia sholat, yuftahu al jannata, akan dibuka baginya pintu surga, sab'atul jannata, 7 pintu surga, dan dia bisa masuk dari pintu mana saja. Masya Allah, ini hadisnya saya riwayat Imam Muslim ya, Bukhari Muslim. Jadi kalau wudhu benar saja, kita nggak usah buru-buru, tenang, itu bisa dan sempurna bisa membuka pintu surga. Atau melebihkan dalam wudhu, isbagul wudhu tadi ya. Jadi hati-hati tidak ada yang kurang atau bahkan dilebihkan supaya sempurna. Itu kata Rasulullah atau sabda Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi yang melakukannya. Yang kedua, tentang sholat juga, pertanyaan Bu Yuniarti, ada yang sholat juga buru-buru. Ini Rasulullah SAW pernah menegur seorang yang mengejar karena ketinggalan berjamaah, dia lari mengejar supaya ikut berjamaah, begitu, atau tidak tertinggal rakaat ya, sampai dia ngos-ngosan. Orang Sunda bilang renghap ranjung, ya, ranjung itu sampai ngos-ngosan, sholat dalam keadaan ngos-ngosan. Ya, mungkin kita juga tahu kalau ngos-ngosan itu jauh dari khusyuk pastinya ya. Dan Rasulullah itu menegur, dia ngos-ngosan, kemudian berkeringat sampai, mohon maaf, keringatnya mengganggu sebelahnya begitu, karena lari-lari ke masjid, nggak mau tertinggal imam, sampai berkeringat, ngos-ngosan. Rasulullah bahkan menyuruh orang tadi untuk mandi dan mengulangi sholatnya. Ya, jadi itulah harus tenang, nggak apa-apa kalau misalkan ya satu saat, sebaiknya tidak jadi kebiasaan tentunya, satu saat tertinggal takbiratul ihram imam karena satu dan lain hal, yang nggak usah lari, nggak usah ngejar-ngejar ya, ikut saja. Nanti yang tertinggalnya ya kita masbuk, kita tambah rakaat yang tertinggalnya. Sebab kalau lari-lari sambil ngos-ngosan itu jauh dari khusyuk nampaknya. Makanya ada beberapa yang taraweh ya, ini menurut saya kurang tepat ya. Ada yang taraweh cepat-cepat, ya, bacaan Fatihahnya satu napas itu, surat satu napas, gerakannya sangat cepat. Itu semua jemaahnya juga ngos-ngosan, kecapean. Nah, tentu sebaiknya tidak demikian ya. Khusyuk itu, ibadah itu harus dengan khusyuk, dan kekhusyuan itu adalah hudurul qalbi, melahirkan hati, dan itu ditunjang dengan yang sifatnya zahir. Tempatnya membantu kepada khusyuk, pakaiannya membantu kepada khusyuk,
aktivitasnya. Ya, kalau terlalu cepat kan sulit untuk bisa khusyuk, memahami bacaan, menghayati bacaannya. Jadi hilang tuh kalau kita terlalu cepat gerakannya. Begitu Ibu Yuniarti ya. Bagus sekali bacaan apa pertanyaannya. Silakan yang lain dari Ibu Diana, Ibu Diana Rahmat. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Mohon izin bertanya bagaimana kedudukan menceritakan kisah Israiliyat khususnya dalam konteks pendidikan untuk mengambil hikmah. Apakah ada batasannya? Ya, Israiliyat ini kisah-kisah yang tidak ada sumbernya atau kisah-kisah yang tanda kutip itu apa dusta gitu ya. Nah, sebaiknya tidak mengambil kisah Israiliyat, Bu, ya. Kalaupun mau mungkin mengambil sebagai pendidikan atau hikmah saja, kan ada yang kisah itu kisah nyata dan tidak bisa dibantah. Apa itu kisah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu kisahnya diakui bahkan ketika Rasulullah mendakwakan kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah, orang-orang Yahudi di Madinah, mereka nggak bisa membantah kebenaran dari Al-Quran dan kisah-kisah itu. Walaupun kemudian mereka menuduh dengan asatirul awalin, ini berita zaman dulu, ini cerita hanya dongeng belaka, sebagainya, nggak bisa dibantah karena kebenarannya terbukti begitu, buktinya ada. Nah, kisah Israiliyat ini banyak yang justru ingin merendahkan Islam. Misalkan ketika bicara buruk gitu ya, Rasulullah itu Israiliyat naik buruk. Ya, ternyata digambarkanlah buruk itu seperti kuda yang bersayap, bermahkotakan dan berwajah wanita cantik. Ya, ya itu kisah itu ya, buruk itu kata barkun. Barkun itu apa? Artinya kilat. Kilat itu tidak bisa digambarkan seperti apa gitu ya. Lalu kemudian Israiliyat tadi ya, diambil dari kata orang Israel atau Bani Israel. Mereka menggambarkan seperti itu, ternyata melecehkan kepada Rasulullah ya, karena kuda itu dianggap Rasul haus kekuasaan, kemudian mahkota juga sama, dia haus kedudukan, wajah wanita gitu ya, kemudian sangat menginginkan kepada wanita cantik. Padahal tidak demikian. Kita walau alam buruk itu seperti apa ya, dari kata barkun artinya kilat, saking cepatnya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi kalau bisa sih tidak, Bu, kalau saya. Tapi mungkin kalau konteks pendidikan justru lebih tepat kalau mengambil kisah-kisah yang dekat, kisah masa kini, gitu ya. Nah, kisah masa kini yang itu bisa dialami. Kalau mau kisah masa lalu, ambillah kisah dari Rasul, para sahabat, yang itu juga jelas sumbernya. Begitu Ibu Diana ya. Oke, dari Ibu Ratna, bagaimana yang dimaksudkan bahwa urusan agama, urusan ibadah itu tidak semua harus dilogikakan dengan akal. Bagaimana dimaksudkan itu dalam kegiatan sehari-hari? Karena yang selalu sulit membedakan kegiatan sehari, apakah ini susah sesuai perintah atau bisikan setan. Begini, Bu, kalau itu urusan agama, urusan yang baik, setidaknya gitu, kalau membedakan ini bisikan setan atau bukan ya gitu. Nah, urusan agama itu menenteramkan. Urusan baik, amal soleh itu menenteramkan. Sebaliknya, kalau itu urusan yang buruk, tipu daya setan, itu akan menggelisahkan. Ketika Rasul ditanya, anil birri wal ismi ya Rasulullah, ditanya tentang bir wal ismi, tentang kebaikan dan dosa, maka Rasul menjawab, al birru husnul khuluq, wal ismu mahaka fi sadrika wa karaha ayyatali alinas. Kebaikan itu ibadah, amal soleh, husnul khuluq. Jadi akhlaknya baik, terpancar dalam perilakunya dan tidak takut. Ya, misalkan kita ke masjid, nggak takut kan, sampai sembunyi-sembunyi, takut ketemu orang, takut ada yang lihat, enggak, tenang aja, ya, berangkat aja, tidak was-was hati itu enggak gentar, enggak. Tapi kalau beramal buruk, hati kita nggak enak, ya. Nah ini berarti kita masih bagus nih, ada alarm. Kalau berbuat buruk, aduh nggak enak tadi bicarain keburukan orang, itu ada alarmnya. Nah karena memang al-ismu keburukan itu mahaka fisadrika,
ada dalam hati kita yang dihembuskan oleh setan tadi, dan keburukan itu waqara alaihin nas, kita malu, takut diketahui orang. Ya, seorang pencuri nggak mau atau takut diketahui oleh orang lain, kan begitu. Kalau ketahuan ya jadi masalah ya. Nah, begitu batasannya, Bu, ya, sehingga uh, sekali lagi urusan ibadah bukan berarti tidak boleh sebenarnya dicari seperti apa hikmahnya, seperti apa dampaknya dalam kehidupan, tetapi lebih utama mengedepankan ketaatan kita. Itu. Kalaupun mungkin belum bisa dipahami oleh logika kita, pengetahuan kita, akal kita, jangan dibenturkan dengan akal, ya. Jadi sebaliknya, akal itu ikut kepada aturan agama. Jangan sampai agama dilogikakan, nggak masuk di akal ini mah, nggak mau menjalankan. Lakukan saja, ya, kerjakan kalau itu perintah Allah dan Rasulnya. Nanti pasti ada hikmahnya. Itu ya. Misalkan sekarang diketahui kenapa Rasulullah atau Allah bahkan dalam Al-Quran ya, melarang lahmal khinzir, daging babi. Udah tugas kita taat, jangan makan dagingnya, masih banyak daging lain. Ada ayam, entong, meri, begitu ya, kambing, sapi yang halal, babi satu tinggalkan. Ya. Oh, kenapa dilarang? Karena ada cacing pitanya. Sekarang cacing pitanya sudah bisa dihilangkan, dipanaskan dalam sekian derajat. Berarti sudah boleh dong. Boleh dong makan. Enggak. Taatnya kita. Mau cacing pitanya, mau tidak, mau cacingnya masih ada, mau sudah dimatikan. Tugas kita adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, begitu ya. Dari YouTube El Gibran. Ya, Assalamualaikum, meneruskan kebiasaan orang tua. Ba'da subuh suka membaca surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah setelah zikir pagi. Hukumnya bagaimana? Ya, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan surat-surat lain itu surat Al-Quran. Ya, hukumnya silakan, boleh dan bagus, itu ibadah selama niatnya karena Allah. Ya, nah gimana nih supaya lancar rizki? Baca Al-Waqiah. Kalau baca Al-Waqiahnya karena untuk rizki, jadi salah niat nanti. Baca Al-Waqiah, niat ibadah kepada Allah. Nanti doa kepada Allah agar dilancarkan rezeki, itu boleh. Itu ya, bisa dibedakan ya, Kang Gibran, Al-Gibran ya. Silahkan dilanjutkan baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin. Boleh juga surat-surat lain ya. Al-Quran terdiri dari 114 surat, tidak hanya 3 surat itu. Silahkan dibaca, dan itu insya Allah jadi ibadah dengan niat tujuan karena Allah. Nanti dimudahkan rezeki, nanti diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Itu karunia Allahnya. Nanti kita minta tuh, ya, setelah ibadah itu kita minta karena Allah yang memberi. Banyak yang tidak kita minta Allah beri, apalagi kita minta, insya Allah nanti Allah beri. Begitu ya pertanyaan El Gibran di YouTube. Kemudian oke, lanjut dari, ini tidak disebutkan namanya, bagaimana hukum istri yang pergi tugas keluar kota tetapi tetap seizin suami, berarti dalam sehari tidak bertugas mengurus rumah. Bagaimana menentukan pilihan tersebut, apakah berangkat atau tetap tinggal? Nampaknya ini bisa didiskusikan ya. Jadi terkait suami istri yang istrinya bekerja. Tidak terlarang ya istri bekerja sepanjang pekerjaannya itu tentunya halal, kemudian tidak mengandung unsur-unsur yang bisa menjadikan maksiat. Misalkan ya aman gitu ya. Sekarang kan dibutuhkan pada sektor itu harus ada wanita yang ngajar anak-anak perempuan, bagusnya gurunya perempuan lagi gitu ya. Dokter harusnya ada dokter yang perempuan juga, tidak semua laki-laki, dan terusnya. Pada posisi tertentu malah memang dibutuhkan harus ada yang bekerja itu wanita ya. Nah, kalau seperti kasus ibu yang bertanya ini, bagaimana kalau seharian atau mungkin juga dalam tugas tertentu bisa lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari meninggalkan rumah, berarti tidak ngurus suami, tidak ngurus anak, boleh jadi. Nah, tentu satu harus ada izin. Kalau suami tidak mengizinkan, nggak boleh.
Ya, jangankan kerja keluar seperti itu, ibadah saja yang sunnah itu tidak boleh. Misalkan puasa, ibu mau puasa nih hari Senin tapi suami nggak mengizinkan, jangan mah, bapak lagi nggak puasa juga supaya ada teman misalkan. Ya nggak usah ya, taat suami lebih lebih utama begitu Bu ya. Kalau itu urusan sunnah, tapi kalau urusan wajib mah jangan ya. Ibu mau sholat subuh jangan mah nggak usah sholat subuh, bapak juga enggak, wah itu mah nggak benar gitu ya. Termasuk pekerjaan ini harus izin suami. Ya, kalau kata ibu tadi tetap udah seizinnya, ya selama aman didiskusikan dan diizinkan maka tidak mengapa. Silahkan ya. Berikutnya berarti tetap kewajiban rumah tangganya bisa dilakukan. Ya, walaupun mungkin dalam 1-2 hari tadi tugas tidak bisa, nanti sudah pulang ya tetap dilakukan tugas-tugas berikutnya. Begitu ya dari ibu yang bertanya tadi. Dari Ibu Rahayu, bagaimana Ustaz, bagaimana atau adakah doa agar terhindar dari godaan setan dalam hal apapun? Karena saat baca Quran pun kadang diingatkan urusan dunia. Ya, contoh ada ria. Nah, ini betul, Bu. Betul ya. Eh, Tipu daya setan itu dia akan mengikat dalam hal apapun ketika kita berbuat baik. Ya, baca Quran, sedang sholat, wudhu dibuat was-was. Setelah wudhu kemudian sholat, ada yang sholatnya was-was takbiratul ihram nggak jadi-jadi. Allah, Allah, nggak usuh. Allah, itu was-was itu tipu setan. Paksakan aja, Allahu Akbar, dah gitu ya. Mantapkan hati. Ya, adakah doanya? Doa berlindung dari tipu daya setan yang paling kita hafal dan paling jitu ya, ta'awud. Itu perintah Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doa perlindungan tuh. Boleh juga baca banyak dalam hadis doa-doa perlindungan. Selain ada muawidain. Muawidain itu doa perlindungan. Dua kul ya. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, kalau udah falak, kalau udah binas, aku berlindung kepada Allah, Rob Tuhan manusia, itu dibaca setiap pagi minimal 3 kali, ya. Kemudian doa-doa perlindungan yang lain ada Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Ini ada di dalam Quran juga. Aku berlindung kepadamu dari tipu daya setan, dari kedatangannya untuk menggoda. Dan boleh pakai bahasa Indonesia juga. Ya Allah, lindungi dari segala tipu daya setan. Jauhkan dari perasaan was-was. Ini boleh ya. Nah, kalau kemudian tadi sedang baca Quran, tiba-tiba dia, ini satu kantor gak ada yang baca kecuali saya. Ini satu masjid pada diam aja, ngobrol saya aja. Ketika muncul perasaan itu, segera lawan saja. Karena itu was-was, itu tipu daya, itu bisikan yang dibisikkan oleh setan. Kalau kemudian kita palingkan, kita lawan, insya Allah tidak apa-apa. Yang bahaya adalah bisa hilang amal kita ikuti perasaan itu ya, sampai kita bicara ke yang lain, kita merasa lebih soleha, lebih soleh, itu yang berbahaya. Tapi kalau baru lintasan, segeralah lintasan itu kita jauhkan, segera lintasan itu kita tutup, maka tidak mengapa. Karena lintasan buruk itu selalu ada, tipu daya setan selalu datang. Ya, baik lanjut Ibu Zain Gani Asri, mohon izin bertanya, kalau berwakaf untuk atas nama banyak orang dan wakaf masjidnya tidak sama atau tidak satu masjid, apakah kelak di akhirat bisa berkumpul di surga? Ya, setiap amal tidak akan pernah tertukar ya. Dalilnya surat Al-Isra ayat ke-7, in ahsantum li anfusikum wa in asyatum wa in asatum falaha. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Jika berbuat buruk, tidak akan pernah tertukar. Juga kembali kepada pelakunya. Jadi ini ke masjid itu, ya sampai semuanya amalnya. Ya, tapi dia mah cuma sedikit. Kalau saya banyak, saya besar, dia cuma sedikit. Jadi nggak amalnya. Tidak lihat besar atau sedikit. Ya. Allah akan mencatatnya. Kalau ikhlas dan sedikit pun bisa jadi lebih baik daripada yang banyak tidak ikhlas gitu ya. Nah itu seperti itu Bu. Jadi insya Allah silakan berwakaf saja, jangan pernah ragu.
Ya, berwakaf jangan khawatir, berapapun kita punya, insya Allah akan sampai pahalanya. Lanjut, Salma. Bagaimana hukumnya seorang istri yang sedang menjalani masa iddah, itu kan tidak boleh bepergian dan tidak berdandan, tapi apakah boleh keluar rumah untuk mengikuti acara pengajian? Ya, ini ada masa iddah ya, masa iddah itu salah satu kurun, kurang lebih 3 bulan. Kenapa? Ini tentu sekali lagi syariat itu kita ikuti karena tentu ada kebaikan di situ. Ya, kebaikannya apa? Masa iddah, masa berkabung, sehingga tidak mengakibatkan fitnah yang lain. Ya, masih berkabung, masih merasa sedih begitu, dan tentu saja sekali lagi ada rasa cooling down, perasaan hati yang ditinggal itu membuat seseorang uh, tidak menimbulkan fitnah kalau keluar begitu. Nah, bagaimana tahu kalau mengikuti pengajian ini berbeda pendapat ya, kalau ada urusan yang sangat penting ada para ulama yang membolehkan. Misalkan karena nggak ada nafkah lagi, kalau nggak keluar dia nggak bisa makan gitu ya, maka ada yang membolehkan, silakan untuk keluar untuk mulai bekerja walaupun misalkan belum sampai salah satu kurus sampai belum 3 bulan masa idahnya. Nah, ini termasuk pengajian. Kalau misalkan itu darurat boleh, tapi kalau tidak darurat, pengajian seperti ini aja dulu ya, online dulu ya. Insya Allah dapat pahala kalaupun secara online dan tidak langsung. Niatnya tetap kita tanpa mengurangi niat kita untuk menuntut ilmu ya. Insya Allah, eh, insya Allah pahalanya mengalir. Dan dengan tidak keluarnya pun bagian dari ketaatan kepada perintah Rasulullah itu jadi amal soleh dan kebaikan. Begitu ya Ibu Salma. Oke, Ibu Sutini, apakah boleh, mau tanya apakah benar kalau sholat sendiri Al-Quran boleh dijadikan imam? Kalau boleh, apakah boleh ditaruh di bawah atau harus ditaruh di atas rak ya? Ya, kalau sholat sendiri ya sendiri, Bu. Al-Quran nggak boleh jadi imam ya. Saya pernah disampaikan itu di masjid kami, peci putih nggak boleh jadi imam. Saya bingung, aduh saya tuh pakai peci putih. Ya iya tuh masa sholat imamnya peci putih ya, ya imamnya ya manusia gitu, jangan peci gitu. Nah ini juga boleh gak imamnya Quran ya, jangan ya. Imam kalau sholat sendiri ya sholat sendiri Ibu ya. Ya mungkin pertanyaannya eh, apa, sambil baca Quran boleh tidak? Nah, gitu ya. Nah ini para ulama membolehkan khususnya di sholat sunat, sholat sendiri ya. Bahkan di masjid itu ada mushaf tahajud khusus, kalau tahajud pakai mushafnya itu sambil dibaca bagi kita yang nggak hafal Qurannya gitu. Boleh, tapi dianjurkan hanya di sholat sunnah. Kalau sholat wajib supaya lebih lebih khusyuk dan lebih singkat ya. Kalau sholat sendiri kan boleh panjang, boleh semalaman. Kalau sendiri silakan, tapi kalau berjamaah ya imam harus sangat bijak gitu, tidak terlalu panjang, maka yang dihafal saja. Tapi kalau sholat sendiri boleh, sholat tahajud misalkan boleh sambil pegang mushaf Al-Quran. Begitu Ibu Sutini ya. Terima kasih Bapak Ibu, nampaknya waktunya sudah uh, habis ya. 1 menit lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, ternyata masih banyak yang belum dijawab. Ada yang di Zoom, ada yang di Zoom sudah semua ya. Yang IG tadi sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Poinnya dari pertemuan hari ini, mari tugas kita adalah senantiasa memperbaiki ibadah kita, dan ibadah itu baik, panduannya adalah ilmu. Ilmunya benar ketika ibadah itu mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka supaya ibadah kita diterima, ittiba'u Rasul, ikuti contoh Rasulullah. Supaya kita tahu bagaimana Rasul sholat, Rasul berwudu, Rasul puasa, Rasul haji, semuanya lengkap tuh. Kita harus pelajari ilmunya. Itulah ilmu fikih, ilmu yang terkait dengan bagaimana Rasulullah dalam urusan ibadah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita sambung pekan depan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji
Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.